Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan beribadah Tuhan secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Kids Army Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan. Kau selalu jagai Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan, biarlah menjadi Tuhan anak yang baik Tuhan, dan anak Tuhan yang percaya akan Kau Tuhan, dan anak Tuhan yang nurut Tuhan akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau selalu Tuhan jagai Tuhan anak-anak Kids Army Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau selalu jauhi Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala kejahatan Tuhan, dari segala penyakit Tuhan, dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kids Army Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Niko Tuhan. Kau berkati Tuhan Opa Niko Tuhan, Kau berkati juga Tuhan 4 wakilnya Tuhan. Kau beri Tuhan kesehatan Tuhan untuk Opa Niko Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan ada Tuhan bagi Opa Niko Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keharayon kami Tuhan, Bapak Totong Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai keharayon Tuhan, Bapak Totong Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau beri Tuhan kesehatan Tuhan untuk Bapak Totong Tuhan, biarlah pengurapan-Mu Tuhan ada juga Tuhan bagi Pak Totong Tuhan. Kau berkati juga Tuhan keluarga Pak Totong juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala gereja kami Tuhan,
Pak Suwardi Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai gembala Tuhan seperti Pak Suwardi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Pak Suwardi Tuhan, biarlah Engkau beri Tuhan berkat Tuhan dan pengurapan Tuhan pada Pak Suwardi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan beserta keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan atas Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau jaga Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia Tuhan menjadi negara Tuhan yang percaya akan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan memberi Tuhan kebaikan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan semakin pulih Tuhan atas virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menunjukkan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada Indonesia Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau beri Tuhan kesehatan Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan ada bagi Pak Joko Widodo Tuhan. Biarlah Pak Joko Widodo Tuhan dapat memimpin Tuhan negara tercinta kami Tuhan, Indonesia Tuhan, dengan baik Tuhan. Kau berkati juga Tuhan wakilnya Tuhan, Bapak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Engkau beri kesehatan juga Tuhan untuk Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan mendapat presiden Tuhan dan wakilnya Tuhan seperti mereka berdua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Kisarmi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Kau telah menjaga kami Tuhan dari sepanjang hari ini, sepanjang hari kami Tuhan. Kau telah menjaga kami Tuhan, Kau beri Tuhan berkat Tuhan, makanan Tuhan, minuman Tuhan yang sudah kami makan Tuhan, yang sudah kami minum Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Kami mau nyanyi 12 murid Tuhan Yesus. Masih ingat gak? Nama-namanya murid Tuhan Yesus. Nama murid Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi sama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Terima kasih. Shalom adik-adik di rumah. Wah, ketemu lagi nih sama kakaknya. Ada Kak Via, ada Kak Eca, ada Kak Hiskia. Kita di sini mau puji nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita juga mau dengerin firman-Nya Tuhan. Ayo sama-sama siapin hatinya, sama-sama siapin dirinya karena kita mau bersuka cita bersama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lagi dari gua.
Raja kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi dia gak cuma Raja. Kalau dia adalah Raja dan kita adalah muridnya, dia juga Tuhan kita. Dan kita diutus untuk jadi saksinya Tuhan. Kita harus siap nih. Kalau Tuhan bilang, ayo kerja yuk, kerja. Berarti kita harus siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dari awal kita mau bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau bilang sama Tuhan kalau kita siap jadi saksinya Tuhan dan kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk, mari sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun. Lebih lagi di atas, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan yang sudah memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan diri kita, karena kita akan masuk untuk dengerin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau teramat baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seminggu ini ya Tuhan, buat setiap kami, buat keluarga kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan ya Bapa. Bahkan Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk masih boleh ikut Tuhan dalam ibadah melalui tayangan online ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik ya Bapa. Berkati Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami mau jadi bejana-bejananya Tuhan. Kami siap diisi Tuhan untuk oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami siap untuk diajar Tuhan, sedini mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
dengerin firman-Nya Tuhan. Dan kami mau duduk diam. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan jadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Pensil udah, krayon udah, buku gambar udah, buku penghapus udah, udah siap. Apalagi ya? Hidi, kamu lagi ngapain? Ini loh Kak, aku lagi persiapan. Besok kan di sekolah aku ada acara kreativitas. Jadi aku lagi nyiapin perlengkapannya. Oh ya? Coba aku lihat. Kan biasanya mah kamu suka lupa. Wih, sekarang mah aku udah ingat Kak Kimi. Aku udah pintar. Tuh, udah siap tuh, lihat tuh. Udah lengkap semuanya. Tumben. Kamu bisa lengkap Iya sih dong. nyiapinnya. Semenjak aku sekolah minggu, jadi aku diingetin kita harus menyiapkan perlengkapan. Dan tahu nggak Kak Kimi? Ternyata ya, di hidup kita juga nggak cuma perlengkapan sekolah, nggak cuma perlengkapan mandi, Oh ya? tapi hidup kita juga butuh perlengkapan loh. Perlengkapan apa? Perasaan kita udah pakai baju sama celana deh. Hahaha, Kak Kimi bukan. Jadi bukan cuma perlengkapan baju, Terus bukan apa perlengkapan sekolah. Jadi waktu itu aku pernah dengar di firman Tuhan, kita juga punya perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah. Wah, Jadi ada ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, perisai iman, terus aku lupa Kak Kimi. Coba deh kita nonton ulang ya videonya, boleh. biar aku inget. Nah ini videonya, kita tonton yuk. Asik nonton video. Shalom adik-adik. Nah, lihat Kak Anjar mau olahraga. Jadi Kak Anjar udah harus siap perlengkapannya. Pakai jaket karena mau lari, lalu pakai sepatu kets biar enak larinya. Nah, kita kalau misalnya mau olahraga, pakai perlengkapannya harus siap. Sama, kita juga kalau mau perang, pernah lihat perang kalau di film-film? Wah, ada nggak kalau orang perang pakainya baju olahraga? Salah kostum ya. Salah kalau mau perang pakai baju perang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kita mau berperang melawan iblis. Karena musuh-musuh kita bukan melawan darah dan daging. Bukan teman sekolah kita musuh kita, bukan. Musuh kita adalah iblis, penguasa-penguasa di udara. Gimana caranya kita harus melawan iblis? Perlengkapan apa aja nih? Kalau kita mau olahraga, pakai baju olahraga. Kalau mau renang, pakai baju renang. Nah sama, kalau mau melawan iblis, ada perlengkapan-perlengkapannya. Mau tahu? Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati telinga kami, pikiran kami, mata kami, biar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu Kak Anjar dalam menyampaikan firman Tuhan, biar segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Ada di dalam Alkitab, di kitab Efesus pasal yang ke-6. Nah, dikatakan gini, kata Tuhan Yesus, musuh kita itu bukan, kata Paulus, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi kata Paulus, musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Kita harus pakai perlengkapan. Nah, dikatakan yang pertama adalah kita harus berdiri tegap. Berdiri tegap itu maksudnya apa? Jangan takut, ya, dikatakan berdiri tegap. Lalu berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang tuh apa maksudnya? Nah, ikat pinggang kebayang nggak? Lagi mau perang, ikat pinggangnya ketinggalan. Lalu celananya kedodoran. Wah, jadi bingung perangnya, udah sibuk sendiri.
Nah, jadi harus siap pakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran apa Kak Anjar? Kebenaran firman Tuhan. Maka kita anak-anak Tuhan perlu firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis mencobai dengan firman, tapi Tuhan yang adalah firman. Tuhan tahu firman. Makanya Tuhan lawan iblis pakai firman. Sama kita juga. Anak-anak Tuhan harus tahu firman. Berikat pinggangkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu apa? Nih, ada gambarnya. Ada baju zirah untuk melindungi tubuh kita. Sehingga waktu lawan menyerang kita, aman tubuh kita, badan kita aman karena pakai baju zirah. Baju zirahnya apa? Keadilan. Supaya jadi anak-anak Tuhan yang adil. Jangan cari keuntungan sendiri. Yang penting aku untung, yang lain biarin aja. Gak boleh adik-adik ya. Jadi kita belajar harus adil. Bersikap yang adil, memikirkan yang adil. Selanjutnya, yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasutnya harus rela. Kita harus rela menceritakan firman Tuhan, sekalipun kita dikatain, sekalipun kita diejek teman-teman kita. Kita harus rela. Ya sudah, yang penting aku memberitakan Injil. Karena itulah tugas kita, memberitakan Injil keselamatan dengan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Lalu yang keempat adalah perisai iman. Wah, harus ada perisai iman. Jadi perisai gunanya untuk apa sih? Untuk menghalau. Wah, menghalau serangan-serangan dari musuh kita. Pakai apa? Pakai iman. Mungkin iblis menyerang kita pakai kejadian-kejadian yang gak enak. Pakai apa yang kita dengar sesuatu yang gak enak. Kita melawan, menangkis pakai perisai iman. Dengan iman, tetap aku percaya, beriman sama Tuhan. Tuhan tolong kita. Selanjutnya ada perisai iman, lalu ada ketopong keselamatan. Nih gambarnya lihat. Ketopong itu digunakannya di kepala. Kepala itu adanya pikiran otak kita, suka pikir-pikir. Nah, iblis suka menyerang pikiran kita nih. Makanya Tuhan suruh bilang, pakai ketopong. Ketopong untuk melindungi pikiran kita. Jadi berpikirlah yang menyelamatkan, berpikirlah yang baik. Kau ingat-ingat, Tuhan sudah baik sama aku, Tuhan menyelamatkan aku. Nah, itu jadi dari atas ketopong keselamatan. Ya. Terus yang terakhir, selain kita melindungi tubuh kita dari kepala, badan, sampai ke kaki, dilindungi, kita juga perlu senjata. Adalah pedang roh. Kita harus melawan musuh-musuh kita pakai pedang roh. Ada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan kirimkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menolong, untuk nyerang iblis. Pakai kuasa Roh Kudus, bukan kuasa atau kekuatan diri kita sendiri, tapi kuasa Roh Kudus. Amin. Kak Anjar ulang ya, perlengkapannya harus siap. Oke, Kak Anjar ulang ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Lalu yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan. Yang keempat adalah perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam adalah pedang roh. Nah, adik-adik, siapa yang mau pakai perlengkapan senjata Allah? Bisa nggak kalau nggak lengkap? Aduh, lupa pakai ketopongnya. Waduh, nggak aman deh kepalanya. Waduh, Kak, lupa bawa senjatanya. Ya, gimana? Kalau kita cuma menghindar, nggak melawan, nggak bisa. Kak, lupa pakai sepatu. Waduh, ada batu. Sakit. Wah, nggak bisa ya. Jadi harus lengkap dari atas sampai bawah. Siapa yang mau pakai perlengkapan senjata Allah dengan lengkap? Angkat tanganmu. Kalau gitu, lipat tangannya, tutup matanya. Biar kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Apalagi sekarang, Tuhan udah mau datang. Wah, iblis juga kerja keras adik-adik. Iblis mau menjatuhkan kita, maka kita perlu siap, berjaga-jaga, pakai perlengkapan senjata Allah. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh siap, kami nggak takut. Kami boleh memakai lengkap perlengkapan senjata Allah dengan lengkap, nggak ada yang kurang. Biar kami bisa melawan iblis. Dan waktu sampai Tuhan Yesus datang, kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang menang. Anak-anak Tuhan yang pemenang melawan iblis. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami sudah beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa pakai perlengkapan senjata Allahnya. Shalom adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah bagimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.